Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Yuti Tenggarong, Spirit, mentality, harmoni. Oke, sobat Etam Tenggarong, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita kedatangan guest star yang sangat penting bagi kita ya, karena guest star ini bintang tamu kita yang menentukan nasib-nasib kita ke depannya. Dalam banget. Selamat datang Bro Sunar dan Bro Denny. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai. Gimana Bro? Sehat hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Ini perjalanannya panjang sekali nih. Dari timur, saya dari utara. Gitu. Kalau beliau dari Makassar, saya dari Berau. Siap. Kalau Bro Sunar ini wajah lama, pendatang baru, jalan-jalan lagi ke sini ya. Iya. Napak tilas lah. Nama tilas ya. Dari jalan yang tadinya jelek, sekarang cor-coran semua. Cocoran semua. Siap kalau gitu. Gimana Bro? Mungkin gini ya, kalau kita sih ngobrol-ngobrol santainya terkait ini ya, perjalanan Bro berdua lah ya, sampai saat ini di BSP dan memperjuangkan aspirasi kita lah ya, aspirasi kita dari bawah kemudian sampai ke manajemen dan akhirnya menjadi sebuah kebijakan dan SK ya. Mungkin dari Bro Denny dulu lah, atau Bro Heri atau Bro Sunan dulu untuk menyampaikan napak tilas lah apa yang menjadi BSP. Cabut duluan. Perjalanan karir. Ini bukan dari karirnya sebenarnya ini ya kan. Jadi kalau dibilang perjalanannya cukup panjang. Kalau saya mau ceritakan di sini sebenarnya nggak cukup dengan waktu podcastnya ini. Iya. Perlu waktu 2-3 hari lah. Kalau buku ini 4 buku pun nggak akan kelar ini ceritanya. Berarti kita nambah ST berarti. Nambah SD. Ya, tapi ya BESP itu apa sih sebenarnya ya kan? BESP itu adalah singkatan daripada Badan Eksekutif Serikat Pekerja. Badan Eksekutif Serikat Pekerja. Jadi secara organisasi itu adalah serikat pekerja, keserikatan dan orang-orangnya yang menjadi pengurusnya itu sampai dikatakan badan eksekutif ya. Nah, perjalanannya sih cukup panjang kalau biar bicara berkecimpung di dunia serikat pekerja ini. Saya ini baru 2 tahun terakhir lah bisa duduk di badan eksekutif ini, karena memang secara koperasinya juga semakin luas. Kita juga teman-teman di area tengah, mulai dari Pulau Sulawesi sampai ke area timur gitu kan, sehingga diperlukan satu koordinator atau seorang koordinator untuk mengkoordinir untuk teman-teman yang ada di area tersebut. Sebelumnya sih saya dulu tuh 2002 itu di Jayapura. Udah mulai dijorokin gitu. Jadi kalau ditanya seneng nggak? Ya awalnya nggak seneng. Ini apaan sih yang begini-beginian ya kan? Kepaksa gitu ya. Kepaksa juga jadinya ya kan. Tapi mikir lagi, coba jalani, loh, kok kayak enak gitu. Loh, enaknya di mana? Pasti padahal jadi beban biasanya. Tapi kalau kita menjalaninya mereferensikan bahwa ini sebagai beban, ya susah berkembangnya kita. Dari Jayapura, terus 7 tahun di sana, terus 2007 saya mutasi ke Separi sini. Ya, 2007 saya ke Separi. Sama di Separi, ketika teman-teman butuh ketua serikat pekerja untuk di pengurus Separinya, itu bukan dijorokin lagi di situ. Saya yang ngajukan diri. Oke. Mantap berarti kan. Ngajukan diri aja. Karena nggak ada yang lain yang mau. Siap. Ya kan sih. Yang lain gak ada yang mau. Jadi kita yang majukan aja. Saya nanti siapapun yang saya tunjuk harus ngikut. Kan gitu. Oke, betul. Hak prerogatif ketua untuk menunjuk siapa teman-temannya nanti kan gitu. 2007 sampai dengan 2013. 2013 saya ke Manado. Ke UT cabang Manado, mutasi. Di sana jadi supervisor. Sama
Saya lihat pengurusnya nggak ada yang mau ditunjuk si ini. Ah nggak usah saya, si anu aja. Ya ngapain tunjuk orang lain? Udah kalau nggak ada yang mau biar saya kali. Siap. Nah, ya kan? Jadi di posisi supervisor megang lagi ketua serikat pekerja di cabang Manado. Ya kan? Sampai akhirnya 2016 itu mutasi ke Yuti cabang Ujung Pandang atau Makassar. Tahun pertama masih pejabat yang lama, tahun kedua ada pemilihan. Nah, yang tadinya itu dijorokin di Jayapura, di Separi itu mengajukan diri, di Manado mengajukan diri, ya kan? Di Makassar dipilih. Oh, dipilih. Udah beda ya kan, dijorokin dengan dipilih. Iya. Ya kan? Karena tadi kalau dijorokin itu nggak mau dipaksa. Betul. Ya kan, kalau dipilih kan berarti kita juga welcome aja sudah. Artinya kita diberi amanah. Diberi amanah. Teman-teman mempunyai kepercayaan pada kita. Kepercayaan, ya kan. Nah, jadi 2022 ada 2016 itu saya sudah mulai ikut perundingan dari salah satu buahnya daripada BSP itu kan kita bicara PKB ya, perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja ya. Nah, di perundingan PKB yang saya ikuti waktu 2016 itu sampai bisa ketemu dengan banyak orang, para manajemen, para pengusaha yang sampai level direksi kita ketemunya. Di situ saya langsung kebuka lah. Waktu saya masih pengurus di cabang, saya ketemu dengan BM, press manager atau SM. Saya sudah bangga. Weh, selevel ini kah saya ngobrolnya. Ya kan? Oke. Itu yang membuat jadi berarti kalau ada usulan apa segala, ngusulkan kepada orang yang tepat nih. Oke. Begitu sampai ke BSP di perundingan ya kan. Itu ketemu sama direksi langsung. Wah, sampai selevel ini kah saya ya kan? Perannya tinggi banget nih. Bukan kaleng-kaleng biasanya ya kan. Iya. Cuman ya itu lagi tadi. Pada saat perundingan ada proses dan sebagainya, akhirnya keluarlah yang namanya PKB. 2022 diminta sama ketuanya untuk masuk di jajaran badan eksekutif sampai dengan sekarang. Cukup perjalanan cukup panjang ya kan. panjang cerita Dari dijorokin, ngacung sampai dipilih. Kan? Tapi sebenarnya apa yang melatari Bro Suna itu kok udah gak apa-apa gua jadi ketua SP gitu. Apakah emang ada something wrong ya kan? Yes. Atau pingin dilihat orang gua SP loh gitu Iya, atau iya. ada hal yang lebih spesifik dan mungkin buat motivasi teman-teman yang lain nanti kan gitu. Oke. Salah satu motivasi saya adalah gini. Ketika ada suatu informasi perubahan terkait apapun di suatu organisasi, dalam hal ini United Tractor tempat kita bekerja ini, saya kok rasanya kalau pas taunya pertengahan atau belakangan taunya kayak ini kok kayak gini informasi, kenapa nggak nyampe ke saya informasinya, kok sudah kayak gini terus terlambat dapat informasinya, mau protes sudah menjadi suatu keputusan, ya kan? Saya pikir dengan modelnya jadi serikat pekerja baik dari sisi pengurus ataupun sampai di badan eksekutif, saya jadi melihat ini bukan hanya kita duluan tahu, bahkan kita masuk di ranah untuk mendiskusikan. Kita yang mengusulkan, ya kan? Aspirasi daripada teman-teman atas, Pak, kami agar perusahaan ini lebih baik, agar karyawan itu lebih nyaman bekerja, sepertinya kita butuh membuat event seperti ini atau membuat tunjangannya seperti ini, gitu kan? Agar teman-teman happy bekerjanya, gitu kan? Itu kita dengan bangga mengusulkan, ya kan? Kadang memang di prosesnya itu ada yang bukan ditolak ya, ada yang terpending karena dengan situasi bisnis, ada yang bisa langsung diterima ketika memang itu masuk akal lah atas permintaan itu. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi latar belakang itu mau tergabung, ya saya pengen menjadi bagian dari proses suatu keputusan yang menjadi dampak terhadap halayak orang ramai. Kalau boleh saya dipilih jadi wali kota gubernur, saya akan mengajukan. Cuma saya tahu nggak mungkin kayak itu. Berarti kurang kampanye ya. Jadi emang kalau ngeliat dari ceritanya Bro Sunar kan, emang beliau tuh ingin
aku nggak hanya jadi penonton nih, nggak jadi pengekor nih kan, aku pingin bagian yang menentukan kebijakan gitu, dengan mendiskusikan. Karena kadang-kadang mungkin ada aspirasi yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi ingin bagian untuk menjadi yang menentukan kebijakan itu. Oke. Bro Ferdi. Ya mungkin Gantian dong. iya Bro mungkin Eri. lanjut ke ini ya Bro Eri ya. Oke. Mungkin tergabung di SP-nya Bro, mulai kapan sama cerita perjalanan di SP hingga sampai di titik ini kan di BSP ya, Badan Eksekutif Serikat Pekerja. Mungkin bisa diceritakan terkait perjalanannya. Oke, siap. Pertama saya masuk itu bukan masuk ya, dalam maksudnya dulu tuh awalnya saya kurang ada sense terhadap apa itu serikat pekerja. Jujur aja waktu itu mungkin 5 tahun pertama saya bergabung dengan UTI ya. Waktu itu kan saya langsung di Batu Kajang ya, set Batu Kajang. Yang notabene emang besar ya ini ya, apa namanya, secara populasi orangnya juga banyak. Kemudian di tahun itu kan memang bisnis FM-nya juga besar kan. Nah, saya tuh kurang ngeh ya. Setiap ada grup kok ngomongin akhir tahun dapat berapa kali. Ini siapa yang apa namanya, pembahasannya untuk kayak dengan apa, kan nggak paham ya hal yang seperti itu. Terus ada teman-teman yang kemudian tanya mengenai SK apa itu suatu keputusan, itu saya belum pernah terpikir oleh saya untuk berkecimpung di serikat pekerja pada waktu itu ya. Jadi ya semengalir aja sebagai karyawan ya, mengikuti apa yang menjadi SOP-nya ya, masuk kemudian kerja sesuai dengan KPI dan sebagainya, berinteraksi dengan teman-teman, dan belum pernah benar-benar membuka PKB itu dari awal sampai belakang. Terus saya itu sebagai apa sih, nah itu dulu awal mulanya seperti itu. Jadi kayak seperti apatis. Coba sekarang kalau saya bandingkan ya sama sekarang itu, kalau dari harmonisasinya antara pengusaha dan BSP itu adalah mengenalin dulu sebenarnya serikat pekerja itu seperti apa sih. Kan kalau sekarang itu, kalau teman-teman kami boleh menyampaikan ya, bahwasanya kalau ada bridging mengenai new employee, yang sekarang dari tim HC ya, apa namanya, di HC-nya sendiri dari Pak Abun itu menyampaikan gimana kalau kita berkolaborasi mengenai bukan industrial itu seperti apa sih ke calon pegawai atau calon karyawan baru, terutama di Gen Z yang sekarang ini. Karena pilihannya itu masih gini, ketika nanti dikenalin antara satu mengenai Kanitra, satu mengenai BSP, yang ada di mereka pasti benefitnya apa sih, kan gitu kan. Pasti melihatnya kan, kalau Kanitra itu nanti dapat SHU loh, kalau gabung ke SP itu udah kita iuran tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin kita sampaikan ke calon pegawai atau karyawan yang sekarang ini, supaya kita lebih tahu bahwasanya di dalam sebuah organisasi perusahaan yang tadi disampaikan bahwa saya terkait dengan TPK tuh kita juga ada pengurus serikatnya loh, kan gitu. Dan ada apa namanya, turunannya juga kaitannya dengan kita berafiliasi dengan siapa ya, dengan KSPI yang seperti itu ya. Nah, seperti itu awal mulanya seperti itu ya. Sekarang juga sama ya. Jadi 2014 ya, 2014 kalau historikalnya lucu ya. Historikalnya itu emang kalau di Set Batu Kajang itu rata-rata ketua serikat pekerjanya pasti mutasi kalau jadi ketua. Itu pasti sampai pengganti saya. Betul. Udah. Jadi kalau tahun pertama saya masuk ya di sana 2009 itu atas nama Pak Aditya Warman, itu sekarang jadi staf ahli di HO, itu digantikan Pak Baladi dulu, kemudian Pak Aditya Warman. Pak Baladi kan mutasi ke HO, Pak Aditya Warman mutasi ke HO, digantikan oleh Pak Sakti Sasono yang sekarang di SDH Sangatta kan. Nah, habis itu beliau, saya wakil. Dulu ada wakil. Ya, dari situ saya mulai ikut salah satunya tadi pemilihan ketua serikat pekerja tahun 2014-15, dan kebetulan beliau yang menjadi ketuanya, saya menjadi wakil. Dulu ada wakil, jadi kita juga berkolaborasi dengan teman-teman ADM. Jangan sampai yang namanya pengurus itu hanya semuanya orang servis, tidak. Ya kita libatkan ya semua departemen, jangan sampai hanya servis saja yang menguasai pengurusan serikat pekerja di set. Enggak, kita ada tim ADM juga ada. Walaupun ADM kan pikirannya mesti dekat dengan
manajemen lah, enggak juga. Justru kita malah terbantukan kalau hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu ya, mengenai masalah terkait kayak deklarasi dan sebagainya itu malah cepet kita dapetinnya. Habis itu 2019 beliau harus mutasi ke 2021 toh. Mohon maaf 2020 2021 itu beliau move ke Sangatta naik jadi SDA lah. Barulah saya menggantikan beliau selama 2 tahun. Kemudian 2023 saya harus mutasi sehingga pengganti saya juga kemarin baru mutasi juga. Jadi kayaknya kalau di Batu Kajang itu ketua serikat pekerjanya itu kalau jadi ketua ya pasti akan mutasi. Kalau kita lihat kan 5 kali loh. Ya dari 2010 sampai di bawah saya kan 5 ketuanya kan semua mutasi. Ya bukan berarti terus kita jadi ketua serikat pekerja terus pasti mutasi, tidak. Ya memang dinamis ya kalau kita ngomong. Berarti kemarin maunya mutasi sebenarnya. Ya. Tapi kan mutasinya promosi kan, bukan karena sesuatu kan. Bukan, maksudnya kalau betul hal-hal yang berkaitan dengan mutasi itu bukan karena harus dalam tanda kutip harus problem maker, tidak. Justru kita bahwasanya tadi yang mungkin disampaikan oleh Bro Sunar, ikut terlibat itu luar biasa loh. Keterlibatan kita dalam sebuah organisasi melalui badan eksekutif serikat pekerja maupun serikat pekerja di cabang Dansen itu ada. Kalau saya loh ya bukan sebagai kebanggaan ya, kebanggaan dalam artian saya itu bisa loh membantu teman-teman, maksudnya saya masih bisa ya setidaknya bertukar pikiran, kemudian menyampaikan ke manajemen dengan cara yang elegan, nggak menggebu-gebu pak harus gebrak meja dan sebagainya, tidak. Makanya moto saya itu waktu itu kan yang baik dipertahankan, kemudian yang belum ada diperjuangkan dengan cara elegan. Kalau elegan berarti kan ada komunikasi yang terbangun antara dua nama bipartit kan dua organisasi ya. Itu harus mencapai solusi ya. Kalau nggak ada solusinya ya pasti akan ada benturan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Iya, antisipasi. Nah, seperti itu ya nggak bagus lah ya. Makanya kenapa sekarang itu di BSP ya. Kebetulan saya sama Bro Sunar juga, mungkin Bro Sunar di awalnya sudah ada di BSP ya kepengurusan, tapi di tahun lalu waktu ada Musyata ya itu saya ditunjuk menjadi bagian dari sebuah BSP untuk Kaltim Tara sama Bro Jai juga ya alhamdulillah. Tapi untuk yang 2 tahun lalu yang pas ke 50 tahun UT juga waktu pas pengesahan PKB 2022-2024 alhamdulillah saya juga ikut, sehingga saya tahu dinamikanya seperti apa sih kalau perundingan itu dari bapak-bapak senior, menurut saya senior kami yang ada di BSP, dan sekarang nantinya itu pasti kan ada yang pensiun ya. Nah perlu adanya sebuah legasi, kalau kita bahasanya kalau SP itu mau terus bagus ya, antara hubungan antara industrial antara serikat pekerja dengan manajemen bagus atau pengusaha bagus, gimana caranya. Makanya sampai sekarang ini ketika kita itu berkolaborasi ya, mulai dari kemarin kan pas 2024-2026 PKB ini kan dari awal sudah kita ada pra-perundingan, kemudian ada survei, kan terbuka ya, maksudnya ada komunikasi gitu loh. Nggak tiba-tiba nanti ketemunya pas perundingan aja, udah enggak, tapi sudah ada kolaborasi, ini luar biasa menurut saya. Sambil ngenalin tadi yang teman-teman yang masih baru dalam artian untuk mengenal sebuah hubungan historial ya, karena kalau sekarang kan ya mungkin bisa jadi cuma masuk kerja dapat benefit itu sudah ada yang ngatur lah kan gitu kan. Sebenarnya kan ada perjuangan loh. Untuk mendapatkan sebuah benefit kan pasti ada perjuangan, dalam artian perjuangan yang terkomunikasikan dengan baik antara pengusaha dan serikat ya. Kita kan sebagai perantara juga ya. Makanya sambil belajar mengenai berkomunikasi, kemudian berinteraksi, kemudian bisa berbicara dengan ke teman-teman kayak gini kan sebenarnya nggak mudah ya. Kalau kita ngomong sosialisasi kan perlu kompetensi dan perlu baca dulu. Tadi kan mengenai apa, kita harus ini runtutannya dari mana sih, sumbernya dari mana ya, tadi yang kita sudah bahas itu ya itu sebagai challenge juga sih bagi saya sendiri ya, bahwasanya kalau kita di dunia organisasi ya harus berinteraksi, teamworknya harus benar-benar berjalan sih. Gitu sih. Jadi harapannya sih ke depan ya kan generasi itu kan harus berubah, teman apa yang sudah ada ya kita turunkan ya ke teman-teman yang baru supaya tidak ada yang terputus. Kalau sudah bagus dan perlu ada improvement ya itu lebih bagus, jangan sampai
sudah bagus nggak dipertahankan, putus, sudah Habis. biasa aja dan itu Iya. malah merugikan kan bahasanya seperti itu. Iya, betul sih. Betul sekali. Jadi Ya. semoga bisa ya kita The bisa next lah ya. Iya. bisa Ini eksis. pokoknya harus the next lah ya. Inilah the next Mungkin thing. catatan ya buat teman-teman juga kan, jangan melihat terkait benefit aja ya Pak ya. Iya. Iya, karena kita kan juga ada tadi sesuai motonya kan, apa yang belum ada bisa diperjuangkan. Iya. Melalui apa ya? SP ini salah satunya kan. Betul Nah, sekali. gitu. Mungkin Oke, lanjut nih. Tadi ngomong-ngomong terkait hubungan industrial ya kan, kemudian bagaimana membuat Gen Z ya kan tertarik gitu ya. Iya, Kira-kira betul. ada nggak nih, Bro Sunar, Bro Heri, program-program nih yang bisa menarik kaula muda youth ini untuk ya bergabung ke SP lah, untuk bisa bareng-bareng dengan para senior yang sudah ada untuk ya menyambung aspirasi lah dari bawah gitu. Kira-kira ada nggak program-programnya biar hubungan industrial mereka lebih tertarik gitu? Gimana? Ada Bro Sunar atau Bro Denny? Kalau sekarang ini sebenarnya sudah mulai agak terbuka ya masalah kayak ada new employee, kemudian kita diajak untuk ngisi mereka ya, untuk mengenalkan apa itu serikat pekerja, kemudian hubungan industrial seperti apa. Saya kira ini program baru ini sebenarnya ya, walaupun programnya enggak dulu mungkin saya belum pernah karena saya tidak di BSP mungkin ya, jadi kayak ada bridging karyawan baru tuh kita ada undangan, yuk kita ngisi yuk, nanti di lantai ini ada karyawan baru kita suruh ngisi. Nah, saya kira kalau menurut saya sendiri ini program yang bagus ya, bagus dan memang programnya mungkin bagi saya memang baru yang sekiranya teman-teman ya, mungkin teman-teman di HU ya, karena kan kebanyakan kalau bridging new employee kan memang rata-rata di head office ya. Itu dan itu pun juga multi departemen, nggak hanya di satu departemen doang ya, maksudnya service doang terus karena kita service yang isi nanti dari BSP orang service tidak general, jadi bisa siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai apa itu serikat pekerja, hubungan industrial itu ya melalui dari awal itu sudah saya kira bagus sih, bagus banget, maksudnya ya biar orang-orang yang ya mungkin orang-orang yang baru tadi ya bisa ada gambaran ya. Nggak terus yang dilihat karena kalau ke Kanitra harus kayak gini, kalau nggak ikut Kanitra nggak ada debit revenue atau mana, ke BSP kalau DSP wah nggak ada benefitnya. Bukan benefit ya yang dicari, tapi sebenarnya gini coba kalau kita ngomongnya benefit yang terlihat sama benefit yang terlihat banyak mana coba. Sekarang gini, kalau ya mohon maaf bukan membandingkan dengan Kanitranya, itu lah kita ada SHU gitu kan ya. Tapi coba sampean kalkulasi PKB itu isinya ada berapa pasal, kemudian pasal benefit itu kalau sampean kalkulasi dengan apa yang kita sudah rumuskan dalam bentuk SK, nominalnya enggak kecil. Iya. Dan itu untuk keseluruhan orang yang menjadi, walaupun dia tidak menjadi bagian dari serikat pekerja ya, yang tapi kan dia merasakan itu gitu. Karena dia karyawan Yuti. Nah, kan? Ya itu, berarti memang ya walaupun dia tadi yang disampaikan Bro Sunar bahwasanya saya ingin berjuangnya biar itu untuk semua orang, bukan cuma saya sendiri. Saya sendirinya pasti kan dapat. Toh juga levelnya manajemen pun juga dapat kan dia juga sebagai sebuah karyawan kan. Itu yang saya kira ya program-program yang tadinya memperkenalkan di awal itu lebih bagus. Karena kalau sudah lama terus habis itu program itu baru sekarang dikenalin kan kayaknya ya agak terlambat. Tapi kalau sebelum masuk ke sebuah perusahaan terus kita kenalin internalnya apa saja, salah satunya yang tadi benefit yang tidak kelihatan tapi bermanfaatnya itu sampai kita pensiun kan gitu. Iya. Ya. Bahkan sampai nanti kalau kita tidak ada lagi kan ya. Nah, kan sampai segitu kan ya. Iya. Makanya mau hidup benefitnya kan. Betul, Masya Allah sekali. Masya Allah. Tadi loh legacy itu yang harusnya dipertahankan supaya bagus ke depan sehingga nggak hilang, diputus dengan kita pensiun terus nggak ada kan kasihan. Perjuangan kita juga dari perjuangan dari teman-teman yang sebelumnya senior sebelumnya juga nggak mudah gitu tuh. Itu yang ya semoga nanti dengan generasi yang baru pun juga mampu mempertahankan, mampu meningkatkan lebih ke ya hubungannya bagus, harmonisnya sudah harusnya tidak yang mungkin yang sekarang dengan generasi baru pun juga tidak hanya apatis tapi ya mau istilahnya apa ya peduli ke
Sama sih sebenarnya seperti itu. Kalau dari agama Islam itu modelnya ini masuk amal jariah nggak sih? Amal jariah sama masuk ini. Masuk ya kan? iya di bawah sampai ke liang lahat masih ngalir nih Ngalir terus, ngalir terus bermanfaat ya. iya Selama Yuti masih ada kayaknya. selama ini masih kan. ada Ya. Saya punya pengalaman lucu sih, unik lah. 2018 itu ada new employee karyawan baru BC ya, business consultant. Itu masuknya lewat HO, habis itu mutasi OJT di IT Makassar. Oke. Ya, BC ya, yang jualan unit lah ya. Jadi karena baru, saya juga tidak melakukan briefing awalnya ngomongin seperti apa. Saya langsung tembak aja, bro, mau ikut jadi anggota serikat pekerja gak? Pertanyaannya simpel tapi langsung kayak tek gitu loh. Benefitnya apa pak? Ih, wah ini orang langsung nanya benefit. Kenapa kamu nanya benefit? Ya saya harus tahu dulu apa untung ruginya. Karena selama ini yang saya lihat serikat pekerja itu cuma demo aja di kantor DPR. Sorry, ini bukan yang seperti itu saya bilang. Ini bukan seperti itu, bukan yang demo-demo di DPR sana buruh apa segala yang memperjuangkan agar kantor DPR itu bisa berfungsi untuk meluangkan aspirasinya, gitu kan? Kita tidak, kita lebih elegan dengan konsep yang sama sebenarnya. Jadi saya harus punya cara untuk mengedukasi seseorang. Kalaupun dia tidak bisa masuk menjadi anggota serikat pekerja, minimal kamu tahu ada organisasi di perusahaan ini yang akan memperjuangkan. Jadi kalau contoh gini, ketika kita atau Mas Bandina lah resign, Ya. terus pasti nanya, saya dapat apa? Ya, betul. Pasti Dapat apa ya kan? Dan itu harus sesuatu yang kalau cuma dikasihnya, dah ini gajimu 1 juta, dah cukup. Karena kalau tidak ada acuannya, dikasih segitu ya syukur dan disyukuri, kalau bisa syukuri, kalau gedubel tapi tetap terima. Iya. Ya kan? Tapi dengan adanya PKB tadi yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya kan? Itu bisa mendapatkan hak yang sesuai memang yang harus kita dapatkan, yang menjadi acuan bersama yang referensinya memang dari undang-undang pemerintah dalam hal ini Ketenagakerjaan. Nah kalau misalkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur kalau kamu pemutusan hubungan kerja baik karena faktor pilot atau apapun lah, naudzubillah ya. Terus hak kita apa? Kalau dari undang-undangnya sudah mengatur sekian angkanya 5 kali gaji misalkan. Tapi kalau perusahaan itu menerapkan 1 kali gaji, salah nggak perusahaannya? Salah. Tapi kita tetap harus terima karena itu yang diterapkan di perusahaan. Yang kita tuntut jadinya perusahaannya. Pertanyaannya, kekuatan kita untuk menuntut apa? Jika nggak ada badan hukum. Badan hukum. Ya, betul sekali. Itulah saya maksud, Mbak. Jadi organisasi ini kalau saya boleh bilang saat ini ya, Serikat Pekerja adalah organisasi terbesar yang ada di Indonesia. Kalau saya boleh bilang. Bukan hanya terbesar ya, tapi terpenting. kemaslahatan Yang harus didukung oleh semua karyawan ya. betul sekali. Jadi betapa pentingnya BSB kan, kalau ngomongin sebuah baskom nih, ya kan. Kalau ada air 1 ember, tapi kalau nggak ada baskomnya, ya bercerai-berai. Ya. Ya. Nah baskomnya BSB wadahnya, biar inputan aspirasi itu tertampung, diolah, nanti mau dibuat apa nih gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi Betul sangat sekali. penting. Jadi kita nggak boleh memandang sebelah mata terkait Yes. SP lah, serikat pekerja ya, karena memang serikat pekerja organisasi yang bisa menjadi jembatan bagi karyawan dan pengusaha. Ferdi, paham kan? Paham. Ini Gen Z juga ini. Gen Z. Pahamnya. Yes. Tapi kalau saya lihat dari percakapan beliau-beliau ini ada manfaatnya juga loh. Yang paling penting di kita itu terkait komunikasi interpersonal skill. Makanya bisa diasah. Buktinya tadi kan dari pengalaman sharingnya Bro Sunar.
tadi kan bilang percaya dirinya makin meningkat. Iya. Yes. Karena udah ketemu ini. Wah, jadi interpersonal skillnya kan makin bertambah juga kan. Mau nggak mau kita, Iya. ya ibaratnya kita akan ketemu dengan siapa, mau nggak mau kita harus belajar. Iya. Belajar mengenali dengan siapa kita komunikasi, dengan tekniknya seperti apa. Ya nggak mungkin lah saya ngobrol sama sampean terus ngomong sama direksi, Sama. lu gimana sih? Kan nggak Nah, mungkin. iya itu. Oh, iya betul. Ya kan? Pelajarannya sangat. Jangankan di dunia kerja antara atasan dengan bawahan gitu kan, seperti itu juga. Kalau sama teman, iya. Ini levelnya jauh lebih tinggi. Jadi secara interpersonal skill yang dibilang tadi, iya kami harus mendevelop diri. Jadi kalau dibilang benefitnya apa? Minimal buat saya pribadi, saya sudah bisa naik level dari sisi komunikasi, Iya. ketemu dengan orang, wah, orang hebat nih, kayaknya ngomongnya harus hati-hati, iya kan? Iya. Biar nggak salah, ya kan? Karena kadang kalau maksud kita A, tapi ditangkapnya dalam B, itu terjadi namanya miskomunikasi. Miskomunikasi. Atas miskomunikasi terjadilah misimplementasi. Iya. Seperti itu. Oke. Oke. Mantap sekali ya. Nak. Jadi emang nggak salah Nggak kita salah, kedatangan kita. gestarnya. Iya. Nggak salah. Pengalamannya cukup cukup banyak dan cukup menginspirasi kan. Inspirasi kita untuk semua. calon-calon pengurus SP. Pengurus SP bagian berikutnya. Ya kan, Betul. khususnya di Yuti Tenggara. Beauty Tenggaron tercinta. Oke. Iya, Oke. iya. Bro Sunar, Bro Edi ya, mungkin begini. Kalau kita ngomongin tentang perkembangan BSP dan kemudian Yuti Serikat Pekerja lah ya, dan perundingan PKB yang sudah ada lah ya. Kira-kira ada nggak yang paling berkesan dari perundingan yang pernah bro jalani kan? Mungkin sangat alot kah atau Yes. oh ini kok sangat mudah banget nih langsung Yes. disetujui karena mungkin kondisi bisnis yang lagi naik gitu Lagi kan, naik. atau yang sebagainya, mungkin ada yang bisa di-sharingkan lah. Jadi biar teman-teman ini tahu nih gitu kan, bahwa kita itu atau BSP itu berjuangnya itu sampai titik darah penghabisan loh, Yes. demi Betul sekali. kesejahteraan teman-teman gitu ya. Nggak hanya teman-teman aja, tapi keluarga, anak, dan mungkin ya sampai orang tua dan mertua kan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nggak, Bro? Saya sedikit aja yang saya paling ingat itu kejadian di 2016. 2016 itu perundingan PKB yang setiap perundingan PKB itu terbagi 3 tahap lah ya. Iya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kapan tahapnya itu? Tahap 1 minggu ini, tahap 2 minggu depan gitu kan. Tahap ketiga minggu depannya lagi, karena kan seperti itu modelnya gitu kan. Nah, kadang ada yang tahap 2 dan tahap 3 dirangkai di 1 minggu secara kalender kerja lah ya. Tapi kejadiannya waktu itu beberapa butir pasal yang ada dalam PKB itu kita merequest dilakukan perubahan sesuai dengan aspirasi nih, masukan daripada teman-teman serta kondisi globalnya waktu itu. Namun dari sisi pengusaha belum bisa, karena kembali lagi kita masih berusaha kita berada di helikopter view yang berbeda, ya kan? Dari sisi pengusaha mintanya agar ya udah nggak usah berubah deh, kalau kita ya harus berubah pak, gitu kan? Itu sampai kalau sampai gebrak meja sih nggak ada lah ya, karena kita kembali lagi tadi prinsipnya adalah diskusi komunikasi dengan cara elegan. Yang dilakukan ya udah kita hold, nggak ada keputusan. Jadi selama nggak ada keputusan itu, ya kan, itu ada negosiasi kecil yang berjalan. Oke. Lobby lah, dari tim pengusaha melobi dari SP-nya, BE-nya, dari kita BE juga diskusi sama tim pelobinya, gimana nih untuk bisa cari titik temunya. Oh kayaknya bagusnya gini, gimana dari badan eksekutif, bisa nggak kayak gitu? Kayaknya belum deh. Sudah, molor lagi. Nah, cuman kan memang selama ini belum ada putusan. Kalau kita bilang masa berlakunya PKB yang sebelumnya itu jadinya sudah habis masa berlakunya secara kalender, tapi karena ini belum ada putusan, ini di-extend masa berlakunya. Oke. Jadi kejadiannya waktu itu yang harusnya cuman 2 minggu lah, itu sampai 7 bulan terjadi. Nanti di bulan ke-7 baru akhirnya sepakat jabat tangan, keluarlah buku PKB yang terbaru yang mengakomodir daripada apa yang diminta dari pengusaha, juga apa yang diminta dari sisi serikat pekerja. Sisi pekerja ya. Yes. Cukup panjang. Panjang waktu itu. Panjang 7 bulan ya kan. Kalau Bro Heri, Bro Heri. mungkin Oke, kalau saya
first time untuk ikut perundingan kan pas kebetulan kok ya pas Yuti ulang tahun ke-50 ya. Jadi semangatnya waktu itu memang harmonisasinya itu adalah kalau mungkin ya pada waktu 2020 itu kan Covid. Jadi kan online ya, sama online kalau untuk perundingannya. 2022 2024 itu pas ke-50 tahun itu kita sama pengusaha itu benar-benar berdampingan. Jadi enggak terus di depan sana sebagai pengusaha, di sini sebagai serikat, tidak berhadapan-hadapan tidak, tapi selalu berdampingan. Serikat pekerja, nanti pengusaha, serikat pekerja, pengusaha, dan kolaborasi itu wah luar biasa sekali. Bagi saya bahwasanya pada waktu itu emang mungkin baru kali ini ya dalam sebuah perundingan itu tidak berhadapan, tapi lebih ke berdampingan, kemudian mencari sebuah kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Itu akhirnya di tahun berikutnya itu pun juga sama, maksudnya di tahun yang baru kemarin di bulan Juni juga sama ya, kita berkolaborasi lagi supaya lebih harmonis. Jadi seiring berjalannya waktu juga kita berbarengan ya, ya, makanya komunikasinya kan nggak hanya di luar ya atau di dalam perundingan, tapi di luar perundingan juga kita ya kalau pas istirahat kita ngobrol terus kemudian ya seperti biasa antara pengusaha dan serikat itu juga ya menyampaikan hal-hal terkait dengan aspirasi dari teman-teman yang di cabang dan saya dan sebagainya ya. Saya kira ini bagus sih ya, jadi alhamdulillah ya berjalan dengan lancar, dan waktu yang ditentukan waktu yang di tahun 2022-2020 itu memang pengennya di 50 jam, dan itu pas tepat antara perundingan PKB dan non kesempatan PKB itu tepat di 50 jam. Bahkan belum sampai 50 jam sih sebenarnya, 45. Nah itu ya untuk menandakan bahwasanya pas 50 tahun itu ya Yuti sudah 50 tahun, itu setengah abad ya. Nah itu juga memunculkan PKB baru ya, walaupun sedikit lebih telat karena waktu itu perundingannya agak molor. Harusnya di bulan Mei itu mulai perundingan di bulan September. Ya, jadi agak mundur. Harusnya kan tadi kan nantinya kan nextnya itu kan nanti di bulan Mei harusnya kan ya, supaya tidak yang di Pantangan Brusunar nanti masih pakai PKB yang lama karena ini belum ada keputusan yang lain. Itu enggak, tapi yang jelas kita lebih oportun. Terus tadi kolaborasinya kan ada tuh. Jadi kan sebelum perundingan ada pra perundingan, terus kita kolaborasi supaya pas perundingan itu pembahasannya sudah pas nggak bertele-tele dan panjang. Kalau dinamikanya perundingan pengusaha dengan serikat ya wajar ya, pasti ada deadlock ya. Kemudian ada beberapa pasal yang perlu kita diskusi nih. Jadi nggak perlu Pak, mohon kasih waktu mama 10 menit untuk teman-teman serikat kumpul dulu ya di satu ruangan, kita akan bahas. Jadi keluar kita semua tuh. Ya. Dari arena diskusi itu, ballroom itu keluar kita tuh. Ya. Satu ruangan saja kan. Gimana? Terima enggak? Enggak. Terima. Sudah terima. Dah. Masuk lagi. Jadi kayak voting jadi. Oh gitu. iya. Tapi sebenarnya memang itu tadi memang belajar untuk yang namanya dinamika pas ketika kita ngobrol seperti ini, tapi ketika di dalam sebuah room atau perundingan itu memang beda banget. Iya. Betul, mentalitas yang nggak gampang untuk kita berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian akhirnya muncul kesepakatan, itu memang dinamikanya yang luar biasa. Tapi ya itu belajar. Di suatu saat siapa tahu Mas apa? Fardi. Fardi Kan bisa menjadi jadi salah satu penerus. Nanti kalau Barang ada disebut nanti. iya. Barang bagus itu. Iya, barang bagus. Hanya perlu polos-polos sedikit. Sehat. Sip, mantap. Siap. Oke, Bro, tadi mau tanya lagi ya? Ya mungkin sebelum mengakhiri Pak, Iya. di podcast ini mungkin tadi kan udah nyampe di Tenggarong Pak. Mungkin ada kesan dan pesannya buat ini di Yuti Tenggarong sendiri terkait Khususnya hubungan. ya? Iya, Khususnya khususnya Indonesia lah. umumnya Indonesia lah. Karena kan podcast ini kita bukan kaleng-kaleng ya. Oh iya, sampai Indonesia, luar Bisa negeri. ditonton sampai luar negeri kan. Mungkin itu ya Bro ya. Mungkin ada pesan dan kesan lah ya. Pesan dan kesan buat teman-teman di sini ya, mungkin pesan juga terkait BSP ini harus kita dukung lah gitu ya. Jangan sampai kita menganggap sebelah mata mungkin ya. Mungkin seperti itu sih. Kalau ada pesan-pesannya buat kita lah, biar kita menjadi pegangan lah kan, agar kita menjalani hubungan industrial khususnya di Tenggarong lebih berjalan dengan baik lah gitu ya. Kalau saya sih gini, secara tagline-nya adalah jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang.
Kalau dalam konteksnya keserikatan pekerjaan ini adalah teman-teman itu ketika tidak bisa menjadi amanah buat orang lain, paling tidak perjuangkan hal tersebut untuk diri sendiri atas apa yang disampaikan atau apa yang diusulkan. Sebab ketika itu terjadi dan bisa diakomodir, yang terjadi adalah teman-teman yang lain akan pasti merasakan yang sama. Kalau memang tidak bisa, tapi kalau bisa lebih gedean lagi, saya berjuang buat teman-teman jauh lebih baik lagi atas unsur ibadah. Bukan dalam rangka mau show up, mau menjadi karena saya lebih dekat dengan atasan, bukan. Karena saya mau berjuang, saya akan protes terus, itu namanya manajemen itu. Enggak. Kembali lagi, ini adalah amanah, dijalankan amanah tersebut. Dasarnya penguatan keikhlasan itu adalah ini berjuang buat teman-teman. Kalau nggak bisa, minimal berjuang untuk diri sendiri. Sampai kapan? Ya, jangan pernah berhenti berjuang. Karena bisa jadi sekarang belum diakomodir atas apa yang kita request, bisa jadi di periode berikutnya bisa terakomodir. Itu aja kunci. Oke, mantep. Heri mungkin ada yang lain? Kalau kesan di UT Tenggarong ini kita ngomong khususnya dulu ya. Khususnya. Ya, terima kasih ya sudah diundang dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang menyampaikan sosialisasi PKP. Ya, harapannya sih lebih, kalau kesan memang ya luar biasa, karena ternyata teman-temanmu juga ada yang sudah dari segi kepengurusan juga sudah ada, kemudian keorganisasian ya, maksudnya regenerasinya juga berjalan. Nah, harapannya nanti juga yang dilibatkan enggak hanya di salah satu departemen saja. Kalau kita ngomongnya kepengurusan SP ya kalau bisa multi departemen tadi. Dan semoga juga gini ya, kalau saya ngomong kesan ya tadi luar biasa, tapi kalau pesan lebih gini, kita kan di serikat pekerja ya. Kalau bisa tunjukkan performa kita itu juga bagus di KPI kita, jangan sampai hanya di keserikatan saja kita bagus, tapi produktivitas kita biasa saja. Dua sisi ini sebenarnya harus menjadi contoh. Jadi di sisi yang satu kita menjaga amanah, ya kan, kita juga menjadikan contoh untuk teman-teman bahwasanya saya di serikat pekerja itu juga saya jadi ya minimal jadi panutan lah. Maksudnya dalam tanda kutip panutan yang positif, yang bagus, yang sekiranya itu juga pengusaha maupun manajemen saya itu juga mengapresiasi bahwasanya memang ternyata serikat pekerja itu mau yang multi talenta dan benar-benar memang bagus orang-orangnya. Ya memang nggak harus jadi best employee championship, tidak, cuman kita itu ternyata nggak hanya ngurusin terkait dengan koordinasinya, tapi kita tuh juga menjadi contoh secara ya kan kewajiban kita kan memang sesuai dengan KPI kita, sesuai dengan apapun itu, yang jelas itu yang harus imbang, tidak boleh satunya turun, satunya naik, satunya turun, tapi semuanya bisa dicontoh ya. Jadi jadi contoh yang bagus ya, nantinya pun juga tidak dipandang sebelah mata dalam artian ternyata emang tim serikat itu emang orangnya bagus, tugas. Selain beliau juga bisa menjembatani kita dengan manajemen, mereka juga ternyata ada juga loh yang jadi best employee kah, entah itu menjadi apapun itu yang ya sekiranya berkontribusi di internal ya. Kalau internal berarti di Tenggarong, kalau nasional berarti kan tadi ikut best employee sebenarnya itu luar biasa kan. Jadi ada keseimbangan ya. Jadi kalau tadi internal ada Tenggarong, mikro internalnya adalah Separi, jauh lebih internalnya lagi departemen masing-masing. Iya. Iya, betul. Jadi tunjukkan secara performance bahwa kita ini ya bekerja secara profesional. Jadi supaya tidak ada ketimpangan dalam hal ini orang di pengurus serikat pekerja ngurusnya luar biasa, tapi giliran disuruh ngerjain sesuatu males-malesan. Jadi ya kan? misalnya itu nuntutnya gede, kerjanya nggak bagus. Itu harus dibalancing ya. Jadi emang harus balance kan, jangan sampai kita ngotot minta sesuatu tapi Kinerja kita biasa. biasa-biasa, bahkan di bawah KPI atau di bawah standar kan. Nggak pas juga jadi jangan. Itu namanya ngotot membabi buta ya kan. Jadi pesannya adalah terus berjuang
kemudian balance ya, Balance. antara productivity dan ya permintaan lah ya. Yes. Kita request ya kita bayar dengan productivity kita yang baik sehingga perusahaan kita makin growth lah ya. Growth. Makin Iya, growth, iya, kalau perusahaan kita growth, karyawan Bahagia. bukan hanya sejahtera tapi bahagia. Ya, pakai tagline tadi itu kan, Yuti Jaya, karyawan sejahtera, pensiunan bahagia, mati masuk surga. Masuk surga. Ya kan? Iya. Oke, Oke, mungkin mungkin cukup banyak lah ya intisari yang bisa kita ambil lah. Mungkin tidak terasa udah lebih dari setengah jam kita ngobrolnya. Mungkin nanti bisa disambung di tahun depan kalau Bro sudah ada berada lagi ya. Yes. Semoga ruang podcastnya Ya lebih nunggu undangannya lagi. lebih wah ya kan. Iya. Jadi ya kami ucapkan terima kasih lah Bro Sunar, Bro Heri ya atas wejangan-wejangan pemaparannya yang cukup menginspirasi buat kita ya, sehingga kita bisa untuk meningkatkan produktivitas, kemudian kita bisa membuat ya istilahnya perusahaan kita makin growth ya, otomatis karyawan juga akan makin sejahtera dan bahagia ya, dan terus berjuang dan jangan berhenti berjuang sampai ya bukan sampai titik darah pengabdian, tapi sampai apa yang kita aspirasikan ya terwujud ya. Betul Mungkin, sekali. mungkin dari Bro Ferry ada lagi yang mau disampaikan? ya mungkin catatannya ini ya, terkait Gen Z kayak seperti saya mungkin bisa ikut di SP yang banyak benefitnya, bukan hanya finansial tapi melatih terkait interpersonal skill maupun di sisi mentalitas ya. Nggak gampang melatih mentalitas maupun interpersonal skill. Kalau enggak kita asah dari, nah kita manfaatkan wadah yang ada, contohnya di serikat pekerja berikut ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Bro Sunar, Bro Denny. Terima kasih. Oke, Sebat Etam Tenggarong. Demikian podcast kita hari ini ya. Semoga dapat menginspirasi semua dari Sobat Etam, sehingga tentunya dengan adanya BSP dan SP, hubungan industrial kita khususnya di UT Tenggarong makin solid, makin harmonis dan makin luar biasa. Oke, perusahaan, pengusaha dan SPUT Kita solid, kita harmonis, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye. Ih,